Perkenalkan, nama saya Taruni Dewi Safira Andriani dari Kors Teknik Listrik Bandara Angkatan ke-14 dari Politeknik Penerbangan Medan. Saya akan menjelaskan sistem transmisi dan distribusi yang ada di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Bagaimana sih sistem catu daya antara kedua bandara tersebut? Yuk, mari kita jelaskan. Nah, di vlog kali ini saya akan menjelaskan sistem transmisi dan distribusi yang ada di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Bagaimana sih sistem catu daya antara kedua bandara tersebut? Yuk, mari kita jelaskan. Tonton terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sini saya akan menjelaskan tentang wiring diagram dari Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Seperti yang kita ketahui, di sini ada main powerhouse. Main powerhouse ini yang akan menyuplai atau memberikan tegangan arus terhadap masing-masing unit atau komponen. Pada MPH ini terdapat dua jaringan PLN atau dua jalur dari PLN. Jalur pertama yaitu jalur yang dipakai bandara tersebut adalah jalur khusus dari PLN langsung ke bandara. Sedangkan jalur yang kedua yang mengalir bersamaan dengan penduduk setempat, sehingga jalur tersebut juga akan ikut masuk ke daerah bandara. Kemudian, di sini ada jalur MV-MDP PLN dari PLN dan masuk ke panel MVDP 1 20 kP, di mana semua panel tersebut masuk ke panel-panel lainnya seperti panel ACTS, di panel ACTS langsung didistribusikan ke genset. Panel ACTS juga masuk ke panel MVDP 2. Di panel ini juga dibagi lagi ke masing-masing unit, baik dari sisi R maupun LVMDP MPH. Pada LVMDP MPH terdapat chiller, gedung terminal, kemudian ada pompa 2, pompa 5, serta pompa 7. Dan gedung substation tentunya. Pompa 2 dan pompa 5 berfungsi mengalirkan air, di mana jika landasan terendam oleh air hujan, maka pompa ini akan bekerja, dan begitu pula pada panel chiller dan gedung terminal yang menggunakan kabel N2XSEBY 3x240 mm. Pada Bandara Ahmad Yani Semarang, di sini terdapat 4 unit genset yang berkapasitas 2000 kVA. Pada bandara juga mempunyai trafo dengan kapasitas 2500 kVA, 400 kVA sampai dengan 3000 kVA. Jadi, sistem jaringan distribusi di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang ini mempunyai sistem masing-masing di dalam unit terdapat 2 trafo, di mana satu trafo tersebut
difungsikan sebagai backupan apabila trafo satunya mengalami gangguan atau trouble. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah sistem transmisi dan distribusi yang ada di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Bandara Sam Sepinggan ini mendapat suplai dari PLN sebesar 20 kV 3465 kVA dengan 3 phase dengan frekuensi 50 Hz yang pengamannya menggunakan GCB. Dari panel tersebut dibagi lagi kembali ke masing-masing substation. Di sini saya akan menjelaskan sistem catu daya pada MPA-1 Bandara Sam Sepinggan. Sumber dari PLN yang masuk akan mengalirkan tegangan atau arus ke genset gedung parkir dengan kapasitas 800 kVA. Begitu pula genset yang ada di MPA-1 dengan kapasitas 5 kali 1000 kVA melalui 2 trafo 2500 kVA. Dalam sistem output generator set pada main powerhouse 1 ini, generator set terpasang 3 kali 1000 kVA, yaitu merek Yanmar, genset 1, genset 2, dan genset 3 akan dioperasikan secara bergantian untuk melayani dua buah beban komponen yaitu teknikal dan general. Sedangkan untuk 2 kali 1000 kVA generator yaitu genset 4 dan 5 yang dipasang secara sinkron dan dihubungkan ke general busbar guna memenuhi kebutuhan listrik sisi general atau non-priority. Sedangkan untuk output genset gedung parkir dengan kapasitas 1 kali 800 kVA yang terpasang dengan merek Cummins yang hanya untuk membackup catu daya pada gedung parkir Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Pada jaringan transmisi dan distribusi pada main powerhouse 1 ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok beban sebagai sumber untuk memudahkan distribusi listrik. Kelompok beban tersebut yaitu beban general atau non-priority menggunakan sistem jaringan radial dan beban teknikal atau priority menggunakan sistem jaringan ring atau loop, serta transformator daya dengan berbagai kapasitas daya dengan spesifikasi data. Genset 1, 2, 3 yang dioperasikan untuk kebeban teknikal dan general seperti substation P1, SST1, SST2, dan SST4. Sedangkan genset 4 dan 5 hanya dialirkan ke general seperti SST5 dan SST6.